Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Ding Hao mulai pusing seolah-olah flashbang meledak di kepalanya. Siapa orang ini? Dia menemukan saya dan bahkan tahu nama saya. Tidak mungkin, saya telah sangat berhati-hati selama bertahun-tahun, tidak pernah menyerahkan diri saya sendiri. Bagaimana dia bisa menemukan saya? Gelombang naik di hati Ding Hao dan pikirannya menjadi pusaran air. Dua zombie berambut hijau bersama dengan zombie berambut hitam dan zombie berambut putih di sekitar kamp menjadi diam. Semua orang di kamp terpana oleh pemandangan tak terduga ini. Namun, Ding Hao segera sadar dan bereaksi. Pertempuran di kamp dilanjutkan. Fang Yuan tahu dia sudah setengah berhasil melihat dua zombie berambut hijau ini tetap diam. Dia berteriak, "Ding Hao, kamu akan menyesal jika kamu tidak keluar." Ding Hao bersembunyi di dalam semak-semak, dia mengertakkan gigi dan bertanya sambil mengendalikan zombie berambut hijau untuk mengepung Fang Yuan, "Siapa kamu? Bagaimana Anda tahu nama saya?" Fang Yuan mendengus, "Tentu saja tuanku Raja Zombie kedua yang memberitahuku." "Ah!" Ding Hao tidak bisa berhenti tetapi menjerit terkejut, "Tuan, dan, Raja Zombie kedua." Kata-kata ini seperti batu besar yang turun dan menciptakan gelombang besar di hatinya. Dia berdiri dan berjalan keluar dari semak-semak, kedua matanya menatap tajam ke arah Fang Yuan dengan kaget dan ragu. "Siapa kamu?" Ding Hao bertanya dengan cemas. Fang Yuan mendengus dan berkata dengan nada sombong, "Apakah kamu tuli? Apakah Anda tidak mendengar saya? Saya adalah murid tertua Raja Zombie kedua, hei tu. Ding Hao, saya akan menghitung sampai 3, jika Anda tidak memanggil kembali dua zombie berambut hijau ini saat itu, hehe. Kamu kakak laki-laki tertua. Tunggu sebentar, bagaimana Tuan Dermawan tahu namaku?" Ding Hao menyimpan kecurigaan terhadap seluruh masalah ini, tetapi terlepas dari itu, dia masih memanggil kembali dua zombie berambut hijau ke sisinya. Ekspresi Fang Yuan berubah kaku saat dia memarahi, "Siapa kakak laki-laki tertuamu? Guru belum menganggapmu sebagai muridnya, beraninya kamu berpura-pura sebagai muridnya." Ding Hao tidak punya cara untuk membalas. Nada suara Fang Yuan melunak, "Apakah kamu tidak berbicara dengan lempengan batu sepanjang hari? Bagaimana mungkin Tuan tidak tahu namamu?" "Ah!" Ding Hao berteriak terkejut. Selama bertahun-tahun, dia hidup sendirian hanya dengan zombie sebagai temannya. Ketika dia merasa tertekan dan sakit, dia akan pergi ke gua terakhir dan mencurahkan hatinya ke lempengan batu. Dia tidak pernah menyangka Fang Yuan akan mengungkap rahasianya dengan satu komentar. Saya pikir, itu adalah lempengan batu biasa." Ding Hao tergagap. Kamu berada di level apa? Tentu saja kamu tidak bisa memahami kedalaman lempengan batu itu. Guru memiliki kekuatan yang luas, bagaimana Anda bisa melihatnya?" Fang Yuan dengan jijik mencibir. Faktanya, bahkan jika Master Gu peringkat 9 melihat lempengan batu itu, mereka tidak akan dapat melihat kedalamannya. Itu hanya lempengan batu biasa. Namun, di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Ding Hao sendiri secara pribadi menceritakannya dalam ingatannya tentang perjuangannya dalam hidup setelah dia membuat nama untuk dirinya sendiri. Ding Hao menjilat bibirnya yang kering. Dia hampir sepenuhnya yakin tetapi dia masih memiliki beberapa keraguan. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Fang Yuan dan menangkupkan tangannya, "Tuan Hei Tu, karena Anda adalah murid guru, maka tolong tunjukkan kepada saya karakteristik unik kami." Hati Zombie Gu. Hati Zombie Gu adalah gu khusus untuk garis keturunan Raja Zombie. Itu menyerupai hati, memiliki 7 lubang dan kaku seperti batu. Itu adalah gu peringkat 3, dingin saat disentuh dan sepertinya terbuat dari perunggu. Hati zombie gu bisa menghasilkan gu mayat berlari peringkat 2. Itu mirip dengan induk kentang guntur gu yang bisa menghasilkan kentang guntur hangus gu. Gu mayat lari peringkat 2 juga merupakan gu habis pakai dan digunakan pada mayat untuk membentuk zombie. Namun, ia memiliki keunggulan atas kentang guntur hangus gu, zombie yang diciptakannya bisa tumbuh dan maju satu tahap. Misalnya, zombie berambut putih bisa menjadi zombie berambut hitam, zombie berambut hitam bisa menjadi zombie berambut hijau dan sebagainya. Fang Yuan merasuki ibu kentang guntur hangus gu, tetapi dia tidak memiliki hati zombie gu. Namun,
Dia sama sekali tidak gugup terhadap permintaan Ding Hao, dia membuka mulutnya dan dengan berani memarahi, "Potong omong kosongmu, saya sedang dalam misi rahasia yang ditugaskan oleh Tuan, saya harus menyamarkan identitas saya untuk bergabung dengan karavan, bagaimana saya bisa membawa hati zombie Gu bersama saya? Hati zombie Gu memakan zombie, bagaimana saya bisa membuat zombie terlihat penuh dari semua orang?" "Ah, ini." Ding Hao bingung. "Apa ini? Apakah menurutmu aku tidak bisa membunuhmu?" Fang Yuan tepat waktu mengungkapkan esensi purba perak saljunya. Kultivasi tahap puncak peringkat 3 dengan jelas terungkap, murid Ding Hao menyusut, dia hanya berada di peringkat 3 tahap tengah. Fang Yuan segera mengikuti, "Meskipun garis keturunan kita dapat mengendalikan zombie dan membentuk pasukan mereka, mengendalikan zombie membutuhkan konsentrasi kita. Jika jiwa kita tidak kuat, pikiran kita akan lemah, maka kendali kita atas kuantitas dan kualitas zombie hanya akan biasa. Meskipun Anda memiliki 2 zombie berambut hijau, pasti akan ada celah saat Anda membela diri sambil mengendalikannya, akan sangat mudah bagiku untuk membunuhmu." Ding Hao menjilat bibirnya yang kering dan mundur selangkah dengan sedikit ketakutan. Namun, Fang Yuan segera mengubah topik pembicaraan, "Sebelum saya pergi, Tuan memberitahu saya tentang Anda dan ingin saya memeriksa apakah Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki pengawasannya. Untuk berpikir kamu benar-benar mendekatiku dengan niat membunuh ketika aku bahkan belum mulai mencarimu, Ham." "Ah, ini, kakak laki-laki tertua, itu tidak disengaja." Ding Hao mulai panik ketika dia mendengar Fang Yuan adalah seseorang yang dikirim oleh Raja Zombie kedua untuk memeriksanya. "Siapa kakak laki-laki tertuamu? Anda belum menerima persetujuan Tuan." "Ham, kamu masih ragu sekarang?" Fang Yuan mengangkat alisnya. Ding Hao dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata dengan nada mengejek diri sendiri, "Kakak laki-laki tertua, karena kamu jelas tentang makanan hati zombie Gu dan kelemahan kita, tidak peduli seberapa bodohnya aku mengenali identitas kakak laki-laki tertua." Fang Yuan tetap berwajah poker dan tidak berbicara, hanya melihat 2 zombie berambut hijau itu. Ding Hao tertegun beberapa saat sebelum segera menyadarinya. Dengan perubahan pikirannya, dia mengirim 2 zombie berambut hijau itu pergi. Kemudian dia berjalan di depan Fang Yuan, membungkuk dan berkata dengan tunduk, "Maafkan saya kakak laki-laki tertua, saya ingin membunuh orang-orang ini untuk mengumpulkan cukup banyak zombie. Saya benar-benar tidak menyangka kakak laki-laki tertua ada di sini. Jika aku tahu, aku akan turun gunung dan menyambutmu. Saya benar-benar merindukan dan bertekad untuk mengikuti Tuan, surga dapat bersaksi kesetiaan saya." Fang Yuan mengendurkan nada suaranya, "Ham, Tuan tahu kesetiaanmu. Sebelum saya pergi, Tuan membicarakannya dan memuji kesetiaan Anda ketika dia meminta saya untuk memeriksa Anda dalam perjalanan saya. Bahkan jika Anda belum mencapai standar, selama tidak ada celah besar, itu tidak masalah." Jadi seperti itu, Ding Hao sangat gembira. Namun, ekspresi Fang Yuan berubah menjadi berat dan nadanya dingin, "Kamu memiliki pipi untuk menyerang karavan, menghancurkan misi rahasiaku. Tahukah kamu berapa banyak usaha yang harus aku dan kakak perempuan keduamu siapkan untuk menyusup ke karavan ini? Kakak laki-laki tertua, itu benar-benar tidak disengaja." Ding Hao marah, kegembiraannya tepat sebelum tenggelam di lantai karena kata-kata Fang Yuan, "Kakak perempuan kedua juga ada di karavan. Aku akan memanggil kembali gerombolan zombie." "Apa?" Fang Yuan sangat marah saat dia mengetuk jari-jarinya ke kepala Ding Hao, "Apakah otakmu terbuat dari lem? Tidak bisakah kamu berpikir? Kamu bodoh, bukankah mereka akan mulai meragukanku jika zombie mundur tanpa sajak atau alasan?" "Idiot." Ding Hao mengusap kepalanya yang sakit sebelum dengan cepat mengangguk dan meminta maaf, Ya, kakak laki-laki tertua benar. Lalu kakak laki-laki tertua, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan." Fang Yuan menunjuk ke arah Ding Hao, "Kamu telah membuat kesalahan serius, tetapi mengingat itu tidak disengaja, itu tidak bisa dihindari. Selanjutnya, lakukan apa yang saya katakan untuk menebus kesalahan Anda." Ding Hao seperti cucu yang ditegur saat dia terus mengangguk pada Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak segera menyebutkan permintaannya dan malah bertanya, "Katakan yang sebenarnya, berapa banyak zombie berambut putih, rambut hitam, dan rambut hijau yang kamu miliki? Juga ada zombie berambut biru." Ding Hao menunjukkan ekspresi malu, "Saya bodoh,
saya telah tinggal di Gunung Mubei selama hampir 10 tahun tetapi belum memelihara satu pun zombie berambut biru. Adapun zombie berambut hijau, saya hanya memiliki 3 di antaranya, aku meninggalkan satu di dalam gua untuk berjaga dan telah membawa 2 lainnya bersamaku. Saya memiliki lebih dari 120 zombie berambut hitam dan hampir 4.000 zombie berambut putih. Fang Yuan mengharapkan dia tidak memiliki zombie berambut biru dan bisa merasa nyaman setelah memastikannya. Dia sengaja membuat suara terkejut dan berbicara omong kosong, kamu tidak terlalu jauh dari target. Memiliki 3 zombie berambut hijau cukup bagus, dan untuk zombie berambut biru, bahkan aku hanya memiliki 2 dari mereka. Dia jelas dari persyaratan Raja Zombie kedua untuk menerima murid. Raja Zombie kedua tidak hanya meninggalkan satu warisan, dia telah menerima 7 hingga 8 murid di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Ding Hao hanyalah salah satu dari mereka. Kemudian, Raja Zombie kedua bergabung dengan Gunung Yitian dan dikepung oleh jalan yang benar. Murid-murid Raja Zombie kedua memimpin pasukan zombie yang hebat dan memamerkan bakat mereka, menyebabkan pasukan sekutu jalan lurus mundur pada satu titik. Saat Ding Hao mendengarkan Fang Yuan, hatinya dibersihkan dari keraguan. Dia memandang Fang Yuan dengan kagum, kakak laki-laki tertua, kamu luar biasa, kamu memiliki 2 zombie berambut biru. Adik laki-laki ini penuh kekaguman. Fang Yuan menepuk bahu Ding Hao dan menunjukkan ekspresi, merasa bangga dalam hati tetapi sengaja menekannya, untuk membesarkan zombie berambut biru. Jika Anda mengatakan itu sulit, jika Anda mengatakan itu mudah, itu mudah. Saya akan menjelaskannya kepada Anda harus terlebih dahulu menemukan mayat Gu Master peringkat 4, lalu sisanya terserah keberuntungan Anda. Itu tergantung pada apakah mayat ini telah menggunakan cacing Gu dalam hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia melakukannya, setidaknya itu akan menjadi rambut hijau. Jika Anda menggunakan darah segar untuk memeliharanya selama 1 atau 2 tahun, itu akan berkembang menjadi rambut biru. Begitu, Ding Hao tahu Fang Yuan mengatakan yang sebenarnya setelah dia menggabungkannya dengan pengalamannya sendiri, dia dengan penuh rasa terima kasih berkata, terima kasih kakak laki-laki tertua atas petunjuk Anda. Fang Yuan sedikit menganggukkan kepalanya dan dengan hati-hati memeriksa ekspresi Ding Hao, mengetahui yang terakhir memiliki kepercayaan penuh padanya sekarang. Ding Hao awalnya adalah seorang pelayan dan kemudian diam-diam berkultivasi selama hampir 10 tahun di Gunung Mubei. Karakternya yang jujur membuatnya mudah ditipu. Faktanya, bahkan mereka yang sangat licik akan tersentuh oleh kata-kata Fang Yuan dan setidaknya akan mempercayai sebagian besar dari itu. Tidak ada gunanya menangis karena susu yang tumpah. Bertindaklah denganku dan jika penampilanmu bagus, aku akan memberimu izin dari sisiku. Kata Fang Yuan. Mata Ding Hao berbinar dan segera menjawab, tolong bicara kakak laki-laki yang lebih tua, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Fang Yuan memberikan instruksi terperinci sebelum menyerang kembali ke kamp. Dengan kerjasama rahasia Ding Hao, Fang Yuan kembali di samping Sang Xin Chi tanpa kecelakaan. Melihat seorang ahli seperti Fang Yuan kembali ke sisi mereka, semua orang di karavan terkejut, bahagia dan kagum. Dalam perspektif mereka, Fang Yuan bisa saja sudah melarikan diri tetapi dia berjuang kembali kepada mereka. Aku membebanimu, dermawan. Sang Xin Chi merasa malu dan bersalah. Tidak masalah, kamu hanya salah satu alasannya, selain itu, Bai Yun juga ada di sini. Fang Yuan menjabat tangannya dan dengan sengaja mengatakan ini, membuat Sang Xin Chi dan Xiao Dai merasa semakin tersentuh. Bai Ningbing melirik Fang Yuan dengan ragu, Fang Yuan samar-samar mengedipkan mata padanya, dia segera menyadari bahwa dia tidak berniat dengan baik. Serangan gerombolan zombie berangsur-angsur melambat dan situasinya terhenti. Waktu berlalu menit demi menit, kadang-kadang, beberapa Master Gu dengan heroik mengorbankan diri atau zombie jatuh. 2 jam kemudian, Ding Hao mengikuti instruksi Fang Yuan dan secara tajam meningkatkan serangan zombie, mematahkan garis pertahanan yang tergantung pada seutas benang. Hanya ada 30 atau lebih orang di karavan sekarang. Mereka harus menerobos. Mereka semua satu pikiran tentang ini karena semua dari mereka dapat melihat bahwa ada peluang untuk bertahan hidup jika mereka menerobos, dan jika mereka bersikeras mempertahankan posisi mereka, kematian mereka pasti. Untuk menerobos juga akan menjadi perjuangan putus asa.
Lapisan demi lapisan zombie berambut putih telah mengelilingi mereka dan ada juga zombie berambut hitam yang menghalangi mereka. Menyerah pada manusia ini, mereka hanya akan memperlambat kecepatan kita. Jia Long berteriak. Sang Xin Qi dan Xiao Dai menjadi pucat. Jangan khawatir, aku di sini. Fang Yuan membela mereka. Semua manusia yang tersisa ditinggalkan dengan kejam, hanya mereka berdua yang tersisa. Jia Long dan Master Gu lainnya tidak berani mengatakan apa-apa karena mereka harus mengandalkan kekuatan Fang dan Bai. Mereka maju dengan gemetar melalui pengepungan dan tepat ketika sepertinya mereka akan pecah, dua zombie berambut hijau muncul. Kami akan kembali. Fang Yuan menarik Sang Xin Qi dan Xiao Dai, dan berkata dengan suara lembut. Bai Ningbing berhenti, bukankah mereka memasuki pengepungan lagi dengan kembali? Namun, Fang Yuan sudah mundur ke belakang bersama Sang Xin Qi dan Xiao Dai. Bai Ningbing mengertakkan gigi saat dia melihat ladang kosong di depannya, tetapi dia masih berbalik dan mengikuti Fang Yuan. Master Gu lainnya jatuh ke dalam. Pertempuran kacau melawan dua zombie berambut hijau. Zombie berambut hijau sekuat 1000 raja binatang, dan meskipun ada banyak Master Gu peringkat 3, mereka sudah kelelahan. Saat pertempuran mereka dengan zombie berambut hijau berlanjut, zombie berambut hitam dan putih di sekitarnya mendekati mereka. Ini malah menyebabkan tekanan pada Fang dan Bai sangat berkurang. Fang Yuan mundur puluhan langkah sebelum dia mulai menerobos lagi. Banyak zombie berambut putih menghalangi jalan mereka, tetapi Fang Yuan hanya terjun dan berlari, kekuatan yang dia tunjukkan sangat tinggi, zombie berambut putih mati kemanapun dia lewat. Bai Ningbing tercengang, apakah ini kekuatan Fang Yuan yang sebenarnya? Zombie berambut putih ini terlalu lemah. Dia segera menemukan sesuatu yang salah ketika dia menyerang. Zombie berambut putih yang menghalangi mereka berkali-kali lebih lemah dari sebelumnya. Mereka memiliki ekspresi bingung dan bahkan tidak menyerang dengan benar, mereka lebih seperti meninju target. Apakah Fang Yuan menemukan kelemahan ini dan menggunakannya sekarang? Aneh, zombie berambut putih ini terlihat sama, bagaimana dia menemukan kelemahan ini? Bai Ningbing tergagap dan bingung. Fang Yuan, bagaimanapun, melemparkan kutukan ke dalam hati sekarang. Sebelum berangkat, dia telah mengingatkan Ding Hao untuk membuat zombie tampak kuat meskipun sebenarnya lemah, dan membuatnya realistis. Jadi penampilan mengerikan apa ini? Ding Hao berkeringat deras. Dia tidak pernah mengerahkan begitu banyak konsentrasi untuk mengendalikan pasukan zombie. Dia sangat gugup, merasa bahwa dia telah menghancurkan misi rahasia kakak laki-laki tertua. Rasa bersalah dan khawatir membuatnya bekerja sama dengan tindakan Fang Yuan dengan segala usahanya. Tidak apa-apa ketika dia tidak tahu identitas Fang Yuan, tetapi sekarang dia tahu Fang Yuan adalah kakak laki-laki tertuanya, bagaimana dia bisa berani benar-benar menyerangnya. Luar biasa, Xiao Dai berseru kaget, mata indah Sang Xin Qi juga berbinar. Fang Yuan bergerak tanpa hambatan, seperti jenderal tak tertandingi yang bermanuver di medan perang, memancarkan perasaan tak terkalahkan. Siapa yang tidak menyukai pahlawan? Gadis mana yang tidak memimpikannya seorang pangeran menunggang kuda putih, seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan? Xiao Dai melakukannya dan begitu juga Sang Xin Qi. Saat ini, saat tuan dan pelayan melihat punggung lebar Fang Yuan, ada riak di hati mereka. Fang Yuan jelek, tetapi pada saat ini, keburukan ini memberikan cahaya yang indah bagi mereka. Keberanian dan semangatnya memberikan rasa aman yang tak terlukiskan bagi kedua gadis ini yang berada dalam situasi berbahaya ini, mereka tidak bisa tidak ingin mengandalkan dan bergantung padanya. Akting yang mengerikan, pengecut ini. Fang Yuan benar-benar ingin menendang Ding Hao sampai mati. Pikirannya bergerak cepat dan dia bisa melihat kondisi mental Ding Hao. Sepertinya aku tidak punya pilihan. Fang Yuan menyipitkan matanya, lalu dia dengan tegas menonaktifkan kanopi Gu dan menyerang zombie berambut putih yang menyerang. Dagingnya terkoyak, Fang Yuan terluka. Bagus, begitulah seharusnya. Fang Yuan dengan senang hati berpikir. Ini adalah kesempatan terbaik untuk memenangkan kepercayaan Sang Xin Qi, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi dengan brengsek. Bai Ningbing mengutuk dan segera bergegas menuju Fang Yuan, meninggalkan Sang Xin Qi. Fang Yuan memiliki yang Gu padanya, itu adalah kunci baginya untuk kembali menjadi seorang pria dan itu sama sekali tidak bisa hilang. Ya Tuhanku, seluruh tubuh Ding Hao bergetar ketika dia melihat Fang Yuan terluka.
Dia menyalahkan dirinya sendiri, kekhawatiran dan kepanikan terlihat jelas di wajahnya saat dia bergumam, itu tidak disengaja, itu benar-benar tidak disengaja, kakak laki-laki tertua. Ah! Sang Xinqi dan Xiao Dai sama-sama berteriak. Hati mereka sakit melihat Fang Yuan terluka. Apa yang kamu lakukan? Kembali dan lindungi mereka. Fang Yuan berteriak dengan suara lembut ketika Bai Ningbing mendekatinya. Pupil biru Bai Ningbing melebar, dia segera menyadari Fang Yuan sengaja menerima serangan itu, ini. Jangan berlebihan. Mata Bai Ningbing bergerak-gerak, dia mengucapkan kata-kata ini dan pergi. Dengan kendali Ding Hao, zombie berambut putih membuat gerakan mengancam, tetapi itu semua adalah pertunjukan dan sedikit aksi. Bai Ningbing menendang zombie berambut putih yang terbang dan bergegas kembali ke Sang Xinqi. Bagaimana kabar Hei itu? Sang Xinqi meraih lengan Bai Ningbing dan bertanya. Dia baik-baik saja. Bibir Bai Ningbing bergerak-gerak. Mengapa kamu tidak beralih dengannya? Dia terluka. Kata-kata Sang Xinqi yang lembut membawa keluhan yang jarang terlihat. Bibir Bai Ningbing bergerak-gerak, dia tidak tahu bahwa Fang Yuan sengaja menerima serangan itu, bukan? Jadi, dia dengan santai mengarang alasan, dia selalu seperti ini, dia tidak akan pernah berhenti ketika dia memulai serangan, kecuali dia jatuh. Mata indah Sang Xinqi berkedip dan sedikit memerah. Xiao Dai menutup mulutnya, matanya sudah lembab. Ada riak di hati tuan dan pelayan lagi saat mereka melihat Fang Yuan. Pria macam apa ini? Dalam gerombolan zombie ini, dia bergerak tanpa rasa takut, terus-menerus menekan ke depan. Tidak diragukan lagi dia adalah seorang pahlawan, pahlawan yang menyedihkan. Melihat Fang Yuan terluka, Ding Hao gemetar ketakutan dan tidak berani menghalangi jalan. Fang Yuan menyerang ke depan untuk beberapa jarak dan memimpin Sang Xinqi dan kelompoknya keluar dari pengepungan zombie. Itu saja, dia menamparkan bibirnya dengan ketidakpuasan dan dengan enggan melihat satu-satunya luka di tubuhnya. Itu adalah kesempatan bagus untuk pamer tetapi dia hanya menerima satu cedera, tindakan itu benar-benar kurang. Meskipun hanya menderita satu luka, itu sudah membuat Sang Xinqi dan Xiao Dai sangat khawatir. Hei itu, kamu baik-baik saja. Kamu terluka, lukanya sangat dalam, semua karena aku. Mata Sang Xinqi menjadi lembab karena air mata. Begitu banyak darah hitam yang mengalir keluar, Tuan Hei itu, kamu telah diracuni. Xiao Dai berkata dengan keprihatinan yang mendalam. Fang Yuan membusungkan dadanya dan berkata dengan suara yang dalam dan tak kenal takut, ini hanya luka kecil, racun mayat agak merepotkan tetapi saya dapat mendetoksifikasinya dengan panas yang menjernihkan Gu. Anda tidak tahu perlu khawatir. Hahaha, dia mulai tertawa. Kam itu hancur, api menyala di mana-mana. Orang-orang yang tersisa di karavan telah membakar kam sebelum pergi, itu untuk membakar jembatan mereka dan juga untuk memiliki sumber penerangan. Fang Yuan dan kelompoknya menyerbu keluar dari pengepungan zombie dan mencapai perimeter luar cahaya dari api. Cahaya menyinari wajah, dada, dan luka Fang Yuan. Dia tertawa, penampilannya jelek tetapi itu memberikan pesona heroik yang berbeda kepada kedua gadis itu. Mereka telah memimpikannya mimpi pahlawan menyelamatkan kecantikan, memimpikannya pahlawan yang tampan dan tak terkendali. Sejujurnya, citra Fang Yuan dan citra pahlawan mereka sama berbedanya dengan siang dan malam. Namun, anehnya, kedua gadis itu merasa ini adalah pahlawan sejati. Dia tidak terkendali, tak kenal takut, dan memiliki semangat heroik yang tak tertandingi. Bertahun-tahun kemudian, Sang Xinqi akan bertanya pada dirinya sendiri bagaimana Fang Yuan berjalan jauh ke dalam hatinya, setiap kali, dia tanpa sadar akan memikirkan malam ini. Lapisan demi lapisan zombie di punggungnya, api yang menyala menyinari wajahnya, bekas luka bakar di wajahnya, senyumnya memperlihatkan gigi putihnya. Pupil matanya yang hitam pekat menatap dirinya sendiri, mata yang biasanya dingin dan acuh tak acuh, di bawah api oranye, mengungkapkan sedikit kehangatan. Selamatkan kami. Kelompok karavan sangat dikepung oleh gerombolan zombie dan mulai berteriak minta tolong ketika mereka melihat situasi di sisi Fang Yuan. Tatapan Fang Yuan melintas tetapi dia tidak berbicara. Sang Xinqi sudah meraih lengannya, kamu terluka, jangan pergi, ayo pergi. Apakah Anda ingat apa yang Anda katakan kepada saya? Lakukan hanya apa yang Anda bisa. Ketenangan pikiran selama seseorang melakukan apa yang dia bisa. Fang Yuan tertawa dan menepuk tangan Sang Xinqi, jangan khawatir,
aku tidak akan pergi, tidak ada kebaikan atau kebencian antara mereka dan aku. Ayo pergi. Namun, tidak begitu pantas untuk pergi seperti ini. Bagaimana jika seseorang tahu dia membunuh Zhang Zu dan dalam keputusasaan, meneriakkannya, apa yang akan dipikirkan Sang Xin Qi saat itu? Sebenarnya, kekhawatirannya tidak perlu, Chen Xin dan Chen Shuangjin yang mengetahui masalah ini sudah mati dalam pertempuran. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya terang saat dia berteriak keras, terus bertahan, tunggu sampai aku membawa mereka ke tempat yang aman, lalu aku akan datang membantumu. Saudara He itu benar. Kami harap Saudara He itu kembali dengan cepat. Saudara He itu, jika kamu menyelamatkanku, aku akan memberimu sejumlah besar uang. Orang-orang karavan berteriak satu demi satu. Fang Yuan tertawa pahit dan menatap tatapan bingung tuan dan pelayan, saya memberi mereka harapan sehingga mereka dapat menciptakan keajaiban. Mendesah, saya hanya bisa melakukan sebanyak ini. Citra Fang Yuan segera naik ke ketinggian yang jauh lebih tinggi di hati kedua gadis itu. Fang Yuan dan kelompoknya berlari di sepanjang lorong gunung. Di bawah sinar bulan, lorong gunung tampak seperti tertutup salju. Sesuai diskusi mereka sebelumnya, Ding Hao mengatur sekelompok zombie di sekitar sini untuk menghalangi jalan. Keempatnya bergegas ke area yang diatur. Fang Yuan memberi isyarat kepada Bai Ningbing dengan matanya lalu berdiri di tempat, kalian pergi dulu, aku akan menghentikan zombie ini dan bergegas kembali kepadamu. Langkah tuan dan pelayan segera melambat, tetapi di bawah bujukan Bai Ningbing, mereka terus berlari di sepanjang jalan setapak dan segera meninggalkan pandangan Fang Yuan. Fang Yuan tertawa, dia bertindak seolah-olah dia sedang berjuang dengan zombie dan menemukan waktu yang tepat, dia mengaktifkan rumput lompat dan melompati zombie, tiba di samping Ding Hao. Pertempuran dengan karavan masih berlangsung. Hanya ada 3 yang tersisa di sisi karavan, tetapi yang membuat Fang Yuan takjub adalah zombie berambut hijau benar-benar binasa. Setelah bertanya kepada Ding Hao, dia menyadari bahwa seorang Master Gu telah menggunakan ledakan peringkat 3 Gu yang langka. Kakak laki-laki tertua, Ding Hao segera membungkuk, wajahnya pucat dan dahinya berkeringat. Dia tidak pernah mencoba membelah pikirannya untuk mengendalikan zombie dengan intensitas seperti itu. Yang utama adalah dia harus bertindak sesuai dengan arahan Fang Yuan, membuatnya lebih kelelahan. Sebelumnya dia hanya akan memerintahkan zombie untuk menyerang atau mundur. Bagaimana dia bisa memerintahkan mereka untuk hanya membuat gerakan mengancam dan menyerang udara kosong? Dan dia masih harus mengendalikan zombie ini untuk tetap diam saat diserang oleh Fang Yuan. Kakak laki-laki tertua, bagaimana cederamu? Itu benar-benar tidak disengaja. Saya memiliki Gu penyembuhan di sini. Ding Hao mulai menjelaskan dengan tergesa-gesa. Fang Yuan menepuk pundaknya, kamu baik, kamu telah berusaha keras. Tidak perlu khawatir tentang cedera saya menderita dengan sengaja. Sekarang, kamu hanya perlu menggunakan lebih banyak kekuatan dan membasmi orang-orang ini. Iya, Ding Hao segera menghela nafas lega. Dengan semangatnya terangkat, dia mulai menggerakkan zombie yang tak terhitung jumlahnya ke depan. 3 orang yang selamat tahu kematian mereka pasti, yang satu menutup matanya dan menghela nafas, yang lain meneriakkan nama Fang Yuan, dan yang lain menangis dengan keras. Di bawah ancaman kematian, naluri alami mereka terungkap sepenuhnya. Gerombolan zombie menenggelamkan ketiganya. Fang Yuan dengan puas mengangguk, apakah ada orang yang melarikan diri? Tidak, sama sekali tidak ada. Saya melakukan apa yang diperintahkan kakak laki-laki tertua dan mengatur sejumlah besar zombie di sekelilingnya. Ding Hao dengan cepat menjawab. Bagus, bagus. Bersihkan medan perang, ingatlah untuk tidak meninggalkan jejak apapun. Ya, kakak laki-laki tertua. Ding Hao tidak pernah mengekspos dirinya ketika dia menyerang karavan yang menunjukkan bahwa dia memiliki tingkat pencapaian tertentu dalam membersihkan rel. Dia membersihkan medan perang dengan mudah dan menyamarkan jejaknya sebagai gerombolan zombie biasa yang menyerang karavan. Fang Yuan diam-diam menganggukkan kepalanya setuju. Namun, meskipun dia lebih tua dari Fang Yuan, pengalamannya tidak bisa dibandingkan dengan veteran Fang Yuan. Fang Yuan menunjukkan beberapa area yang diabaikan, menyebabkan Ding Hao mengaguminya. Misalnya, batu purba tidak dapat diambil sepenuhnya, mereka harus meninggalkan beberapa, setelah semua zombie tidak mau mengumpulkannya.
Poin lain adalah tidak semua mayat harus diubah menjadi zombie, racun mayat bisa dalam atau dangkal dan mereka tidak memiliki kesempatan 100% untuk mengubah mayat menjadi zombie. Kakak laki-laki tertua, tolong ambil batu-batu purba ini. Sekitar 5 menit kemudian, Ding Hao dengan bijaksana menawarkan batu purba yang dia kumpulkan. Fang Yuan meliriknya, ada sekitar 13.000 batu purba. Dia tidak ragu untuk mengambilnya dan memasukkannya ke dalam bunga tusita. Bagaimana kentunganmu? Fang Yuan menepuk bahu Ding Hao dan bertanya dengan hangat. Wajah pucat Ding Hao mengeluarkan cahaya bersemangat, keuntungannya sangat besar kali ini. Saya memperoleh 5 tubuh lengkap dan mereka semua adalah Master Gu peringkat 3. Ada juga selusin mayat Gu Master, semuanya adalah kekuatan Gu Master. Aku akan mendapatkan setidaknya zombie berambut hitam begitu mereka berubah menjadi zombie. Hahaha, kamu telah mendapatkan panen yang baik. Besarkan zombie berambut hitam ini dengan benar dan Anda pasti akan memiliki zombie berambut hijau baru. Ding Hao berulang kali menganggukkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan kekaguman, ini pertama kalinya saya melahap seluruh karavan. Itu semua berkat kakak laki-laki tertua karena telah menarik kelompok binatang buas di sepanjang jalan dan terus-menerus mengurangi kekuatan mereka. Semua keuntungan yang saya buat ini adalah karena kakak laki-laki tertua. Kamu juga tidak terlalu lusuh, kemampuan memerintahmu cukup bagus. Tapi melihat wajah Anda telah menggunakan otak Anda terlalu banyak, pikiran Anda kuyu dan jiwa Anda terluka. Anda perlu memulihkan diri sebentar. Merawat jiwa kita dengan baik sangat penting bagi garis keturunan kita. Jika jiwa kita tidak kuat, pikiran kita akan lemah dan memerintahkan zombie akan lebih sulit. Fang Yuan tersenyum, berbicara dengan lembut. Terima kasih kakak laki-laki tertua atas perhatian Anda. Ding Hao telah tinggal sendirian selama hampir 10 tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang menunjukkan kepedulian padanya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Lonjakan emosional ini segera menyebabkan dia pusing yang hebat, tubuhnya bergetar dan jika bukan karena Fang Yuan mendukungnya, dia mungkin akan jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Aku malu, kultivasi saya masih belum cukup, saya merasa pusing dan pikiran saya tidak bekerja dengan baik. Ding Hao hampir tidak bisa berdiri. Tidak perlu khawatir, kembali ke gua dan istirahat dengan baik. Meskipun kamu masih akan merasakan sakit kepala besok, pikiranmu sebagian besar akan pulih dan dapat dengan lancar memerintahkan zombie ini. Fang Yuan tersenyum. Iya, saya pernah mengalami ini sebelumnya ketika saya mencoba mengendalikan terlalu banyak zombie, saya hampir pingsan di tempat, hahaha. Ding Hao tertawa. Oke, saya harus pergi sekarang, saya memberikan persetujuan saya. Beristirahatlah dengan baik dan tunggu aku kembali, aku akan membawamu untuk memberi penghormatan kepada tuannya. Benar, di mana guamu? Itu setengah jalan gunung di samping kolam gelap. Sangat mudah ditemukan, kolam gelap itu sangat unik, berbentuk seperti pentagram. Ding Hao sangat senang dan segera menjawab, kakak laki-laki tertua, kamu benar-benar tidak akan datang mengunjungi gua saya bersamaku. Saya tidak bisa, waktu mendesak, saya harus menyerahkan misi rahasia kepada penguasaan. Tidak baik, seseorang benar-benar berpura-pura mati, masih ada seseorang yang melarikan diri. Di mana? Pikiran Ding Hao bergetar dan segera berbalik untuk melihat. Pow, detik berikutnya, tombak tulang menembus tengkoraknya. Plop, Ding Hao pingsan di tanah, tombak tulang spiral tebal menembus tengkoraknya, darah dan otak perlahan mengalir keluar dari lubang spiral. Matanya terbuka lebar, ekspresi benar-benar tidak percaya. Senyum di wajah Fang Yuan menghilang, berubah menjadi ekspresi acuh tak acuh. Dia perlahan membungkuk dan meraih kaki Ding Hao, menyeretnya menuju kam yang hancur. Api masih menyala. Zombie, setelah kehilangan tuannya, mulai melompat tanpa tujuan. Mayat-mayat di tanah menarik perhatian mereka, memikat mereka. Mereka melompat ke arah mayat-mayat itu, menggigit dan mencabik-cabiknya. Fang Yuan menyeret mayat Ding Hao melewati medan perang yang berserakan, suara zombie yang memakan mayat terus bergema di telinganya. Dia melemparkan Ding Hao ke arah api yang menyala-nyala dan diam-diam melihat saat mayat itu perlahan berubah menjadi abu. Cacing Gu di mayat itu juga meratap dengan sedih sebelum secara bertahap terbakar sampai mati. Setelah Sang Xin Qi diakui oleh pemimpin klan Sang, dia pasti akan diselidiki secara ketat oleh klan Sang. Pertempuran ini pasti akan menjadi yang paling penting.
Jika Ding Hao ditangkap oleh mereka dan diinterogasi, Fang Yuan bisa berada dalam bahaya. Meskipun Ding Hao adalah orang yang jujur, mudah ditipu dan bidak catur yang sangat bagus, nilainya tidak pernah bisa menandingi Sang Xinqi. Dan jika ada risiko, lebih baik meninggalkannya. Ini termasuk menyerahkan cacing gu di tubuhnya. Selama Fang Yuan membawanya padanya, Raja Zombie kedua bisa menemukannya. Selain itu, tidak nyaman bagi Fang Yuan untuk memberi makan hati zombie gu dan mungkin hanya meninggalkan jejak yang dapat ditemukan dalam penyelidikan klan Sang. Adapun zombie ini, mereka telah kembali menjadi gerombolan zombie biasa setelah kehilangan tuan mereka. Setelah mereka selesai memakan mayat-mayat ini, sebagian dari mereka akan tinggal di sini dan bagian lain akan pergi, berkeliaran di sekitar Gunung Mu Bei dan mencari makanan. Setelah mereka selesai dengan ini, seluruh adegan akan menjadi lebih alami. Hanya setelah mayat Ding Hao dibakar menjadi abu, Fang Yuan perlahan pergi. Zombie memakan mayat, hal-hal kosong ini tidak ada ancaman sekarang. Bulan sabit menggantung tinggi di langit malam, saat cahaya bulan mengalir seperti air. Sang Xinqi berdiri di atas batu besar dan menatap jauh, wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran, mengapa saudara He itu masih belum kembali? Apakah sesuatu terjadi? Xiao Dai menambahkan, bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya, jangan khawatir. Bai Ningbing bersandar di pohon layu, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Fang Yuan lagi. Menit dan menit berlalu, saat alis Sang Xinqi berkerut sementara kekhawatirannya terus meningkat. Bai Ningbing juga mulai merasakan sesuatu yang tidak beres, hampir 8 menit telah berlalu, apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Fang Yuan? Dia tidak peduli dengan kematian Fang Yuan, yang dia pedulikan adalah Yang Gu di Fang Yuan. Kecemasan tumbuh di hatinya, setengahnya karena hilangnya Fang Yuan, separuh lainnya karena ketidakberdayaannya sendiri. Saat kultivasi Fang Yuan terus maju, dia merasa sangat sulit untuk menghadapinya dan mendapatkan Yang Gu. Ini berarti bahwa jika Fang Yuan mengingkari janjinya, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Bai Ningbing tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki Fang Yuan setelah bepergian dengannya begitu lama. Kultivasi Fang Yuan mendekati peringkat 3, waktu yang dijanjikan akan datang dan hatinya menjadi semakin gelisah. Ketiganya berdiskusi dan tepat ketika mereka memutuskan untuk kembali untuk membantu Fang Yuan, dia muncul dalam pandangan mereka di lorong gunung. Sang Xinqi menghela nafas lega, tetapi jantungnya berdebar kencang lagi ketika Fang Yuan berjalan di depan mereka. Saudara He itu, kamu terluka lagi. Fang Yuan sengaja membuat beberapa luka lagi di tubuhnya. Dia menghirup udara dingin, ketika kalian baru saja pergi, zombie berambut hijau muncul. Untungnya, aku berlari dengan cepat, kita harus segera pergi, mungkin masih mengejarku. Ketiganya secara alami tidak berani tinggal lebih lama lagi ketika mereka mendengar itu dan mempercepat perjalanan mereka malam itu juga. Sejauh ini, tujuan Fang Yuan tercapai dan dia berperilaku pantas di sepanjang jalan. Setelah melintasi Gunung Mu Bei, mereka tiba di Gunung Suangjiang. Gunung ini memiliki dua puncak yang dipisahkan oleh jurang yang dalam, puncaknya mirip satu sama lain dan memancarkan aura yang agung. Keempatnya tidak lagi memiliki perlindungan karavan sekarang, jadi sepertinya butuh lebih banyak usaha ketika mereka bergerak melalui gunung. Untungnya, setelah melintasi Gunung Suangjiang, itu adalah Gunung Suelei. Gunung Suelei memiliki klan Zhao dan tidak dapat dianggap sebagai daerah liar karena ada penghuni manusia di atasnya. Bagian paling berbahaya dari rute perdagangan sudah berakhir, sehingga bahayanya sangat berkurang. Fang dan Bai dicari oleh klan Bai, jadi mereka tidak pergi ke klan Zhao. Keempatnya bergerak tanpa henti, setelah melewati Gunung Suelei, mereka terus melintasi Gunung Qianku, Gunung Juren, Gunung Luzhao, melintasi 6 gunung besar. Selama waktu ini, kultivasi Fang Yuan naik dari peringkat 2 tahap tengah ke tahap puncak. Sepanjang perjalanan, mereka hanya mampir ke beberapa dusun terpencil untuk mengisi kembali persediaan mereka. Saat mereka mendekati Gunung Sangliang, jalur gunung menjadi lebih lebar dan ada lebih banyak orang yang bergerak melalui jalan setapak. Dan akhirnya, pada hari ini, Gunung Sangliang akhirnya muncul dalam pandangan mereka. Engah, itu Gunung Sangliang. Sang Xinqi meletakkan tangannya di dahinya untuk melindunginya dari sinar matahari dan melihat ke cakrawala sebelum menghirup udara keruh. Nona, kita hampir sampai.
Xiao Dai tertawa bahagia, dan dengan bersemangat mengguncang lengan Sang Xinci. Bai Ningbing hanya melihat dan tidak berbicara. Kita akan berpisah ketika kita tiba di Gunung Sang Liang. Lady Zhang, saya telah membayar bantuan Anda. Fang Yuan tiba-tiba berkata. Apa? Xiao Dai tersentak, tidak menyangka Fang Yuan akan mengatakan itu. Dia berdiri di tempat dengan bingung. Ekspresi Sang Xinci berubah, bulu matanya sedikit bergetar saat dia menatap Fang Yuan. Hari-hari ini, sementara Fang Yuan tetap diam, dia sudah menjadi pilar pendukung untuknya. Sekarang dia pergi, Sang Xinci segera merasakan kekosongan dan kehilangan. Semua hal harus berakhir. Fang Yuan menghela nafas panjang. Benar, Sang Xinci mengerutkan bibirnya, napasnya menjadi berat. Setelah berhubungan dengan Fang Yuan sepanjang waktu akhir-akhir ini, dia tahu karakternya, dia adalah seseorang yang bertindak berdasarkan keputusannya, seorang pria yang tegas. Ayo pergi, ini belum cukup aman, kita akan berpisah ketika kita mencapai gerbang kota. Fang Yuan mulai berjalan di depan. Suasana kelompok telah menurun ke titik beku, bahkan Xiao Dai yang tak henti-hentinya mengoceh diam. Semakin dekat mereka ke kota Klan Sang, semakin dekat perpisahan mereka, kota Klan Sang tanpa sadar memperlambat langkah Sang Xinci. Kota Klan Sang adalah tujuannya untuk perjalanan ini dan dia seharusnya senang saat dia mendekati targetnya, tetapi saat ini, dia tidak ingin mencapai kota Klan Sang. Namun, jalannya terbatas, mereka akhirnya tiba di kaki Gunung Sang Liang. Gerbang besar kota Klan Sang tepat di depan mata mereka. Sudah waktunya untuk berpisah. Fang Yuan menatap dalam-dalam ke arah Sang Xinci dan menganggukkan kepalanya, hanya mengucapkan dua kata. Hati-hati, itu hanya dua kata, tapi itu membuat tubuh indah Sang Xinci bergetar. Fang Yuan berbalik dan pergi. Tunggu, Sang Xinci mengumpulkan keberaniannya dan tiba-tiba berbicara. Itu adalah lautan hiruk-pikuk dan keributan di sekitar gerbang kota dengan orang-orang bergerak ke sana kemari. Murid cantik Sang Xinci menatap Fang Yuan saat kerumunan bergerak cepat di sekitar mereka. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dermawan, Anda mungkin telah membalas budi saya di hati Anda, tetapi Anda telah menyelamatkan saya berulang kali, bantuan yang telah Anda berikan kepada saya ini sedalam laut dan seberat gunung. Dermawan, Anda mengatakan setetes yang diterima dalam kebutuhan akan dibayar dengan seluruh sungai. Aku pasti akan membalasmu. Nada suara gadis muda itu tegas dan mengungkapkan hatinya yang tegas. Fang Yuan tersenyum ke arahnya, lalu berbalik dan pergi, secara bertahap menghilang di tengah kerumunan. Sang Xinci berdiri di tempat untuk waktu yang lama. Nona, mereka benar-benar tidak berperasaan, pergi begitu saja. Xiao Dai berjalan mendekat dan memegang tangannya. Mereka tidak ingin melibatkan kita. Identitas jalan iblis mereka tidak dapat diekspos bahkan di Gunung Sang Liang. Sifat Sang Xinci baik, selalu memikirkan orang secara positif. Oh, seperti itu. Xiao Dai menyadari, mereka mungkin Gu Master Iblis tetapi mereka adalah orang baik. Saya telah memutuskan, saya akan menjadi besar di kota Klan Sang. Pasti ada tempat untuk bakat saya. Saya mungkin hanya manusia yang tidak bisa berkultivasi, tetapi saya dapat mempekerjakan Gu Master untuk bekerja untuk saya. Saya pasti akan membalas budi mereka di masa depan. Iya, aku percaya padamu misi. Aneh, kamu telah melindungi Sang Xinci sepanjang jalan, mengapa kamu sengaja berpisah sekarang setelah kita mencapai Gunung Sang Liang? Saya harus mengingatkan Anda bahwa ada arus besar orang di kota Klan Sang dan Anda tidak memiliki Gu investigatif. Jika Anda hanya bermain keras untuk mendapatkannya, pastikan Anda tidak kehilangan jejaknya. Jika tidak, Anda hanya akan menembak kaki Anda sendiri, itu benar-benar akan menjadi lelucon yang bagus. Bai Ningbing dengan dingin mengingatkan Fang Yuan dari samping. Fang Yuan mengabaikannya, tatapannya mengikuti Sang Xinci dan Xiao Dai sampai mereka berjalan melewati gerbang kota dan baru kemudian dia mengambil pandangannya. Sesuai ingatan kehidupan sebelumnya, pemimpin klan Sang harus mendeteksi garis keturunannya di Sang Xinci begitu dia memasuki kota klan Sang. Namun, untuk konfirmasi, pemimpin klan Sang yang tirani akan mengumpulkan semua orang dari karavan yang diikuti Sang Xinci pada saat itu, dan menahan mereka di tahanan rumah saat dia menginterogasi dan menyelidiki mereka. Ketika kebenaran dijernihkan dan identitas Sang Xinci dikonfirmasi,
pemimpin klan Sang dengan murah hati memberi kompensasi kepada semua anggota karavan dengan 2 kali lipat jumlah barang mereka. Sang Xinqi langsung melompat dari gadis fana menjadi putri kesayangan pemimpin klan Sang. Peristiwa ini menimbulkan sensasi dan menjadi topik perbincangan yang populer. Inilah sebabnya mengapa Fang Yuan perlu berpisah dengan Sang Xinqi. Fang Yuan memiliki banyak gu di bukaannya yang tidak pernah bisa diekspos kepada orang lain, terutama jangkrik musim semi musim gugur. Jika dia diselidiki dan aperturnya dicari, itu akan menjadi masalah besar. Jika itu adalah klan biasa, Fang Yuan tidak akan khawatir karena pemimpin klan yang biasanya memiliki kultivasi tertinggi hanya akan berada di tahap peringkat 4 di klan seperti itu. Namun, pemimpin klan Sang memiliki kultivasi peringkat 5 dan itu bahkan bukan kultivasi tertinggi di sini. Ada tetua tertinggi di klan Sang yang memiliki kultivasi peringkat 6, jika mereka mencari lubang Fang Yuan, jangkrik musim semi musim gugur akan ditemukan bahkan jika bersembunyi jauh di dalam. Mengucapkan selamat tinggal memiliki keuntungan lain, dia tampaknya tidak memiliki keinginan atau membutuhkan apapun dari Sang Xinqi. Ini akan memperdalam kesan, hanya membalas budi, di dalam hatinya. Kemudian, ketika dia bertemu Sang Xinqi, dia pasti akan mendapatkan kepercayaannya. Sebenarnya, cara tercepat untuk membentuk hubungan yang tidak terpisahkan dengan Sang Xinqi adalah melalui hubungan seksual. Fang Yuan bisa merasakan Sang Xinqi memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Jika dia mengambil kesuciannya, pemimpin klan Sang masa depan akan sangat jatuh cinta padanya. Fang Yuan mungkin tampak jelek, tetapi karisma yang dia lepaskan sudah menggerakkan hati Sang Xinqi. Dia tahu Sang Xinqi tidak akan menolaknya jika dia menginginkannya. Tapi cara ini sama sekali tidak bisa dilakukan. Jika dia melakukannya, dia akan menjadi menantu klan Sang dan akan terikat pada kereta yang disebut klan Sang. Kemudian Fang Yuan tidak akan lagi bisa melakukan sesuatu dengan caranya sendiri, setiap gerakannya akan diawasi oleh orang lain. Tangan dan kakinya terikat, bahkan kultivasinya harus sengaja ditekan. Saat kultivasinya meningkat pesat, itu akan mengekspos kesatuan daging tulang gu yang pasti akan menyebabkan pergolakan dan menarik semua jenis perhatian. Fang Yuan mengerti berapa banyak nilai kesatuan daging tulang gu, bahkan klan Sang tidak bisa menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Dan jika jangkrik musim semi musim gugur terungkap di atas itu, hehe, Master Gu peringkat 6 yang tertutup itu, bahkan Master Gu peringkat 7 akan melompat keluar satu demi satu. Setelah mencapai peringkat 6, Master Gu akan mengalami perubahan kualitatif dalam kekuatan mereka, masing-masing dari mereka mampu bersaing melawan kekuatan seluruh klan. Begitu dia melakukan hubungan seksual dengan Sang Xinqi, setelah Sang Xinqi mengkonfirmasi identitasnya, bahkan jika dia adalah pemimpin klan Sang, mereka semua akan datang mencari Fang Yuan. Fang Yuan juga adalah seorang Gu Master Iblis dengan asal-usul yang tidak diketahui, tidak dapat dihindari baginya untuk diselidiki dan diinterogasi. Jika dia melarikan diri, dia harus menghadapi surat perintah pengejaran dan penangkapan klan Sang. Ini adalah konsep yang sama sekali berbeda dari surat perintah penangkapan klan Bai. Klan Bai berada dalam kesulitan dan tidak memiliki kekuatan yang cukup, tetapi klan Sang adalah salah satu penguasa perbatasan selatan. Fang Yuan hanya akan memiliki satu jalan keluar jika itu terjadi, yaitu melarikan diri dari perbatasan selatan. Sang Yan Fei sedang duduk bersila di udara, seluruh tubuhnya bermandikan api. Nyala api itu merah seperti darah dan menyala diam-diam dalam kehampaan yang gelap. Sebagai pemimpin klan Sang, dia disibukkan dengan urusan klan setiap hari dan tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Meski begitu, dengan bakat dan pemahamannya yang mendominasi, dia mampu berkultivasi ke peringkat 5 tahap atas dan hanya selangkah lagi dari tahap puncak. Kultivasi hari ini akan segera berakhir. Api merah perlahan menyebar dan menyusut, akhirnya berubah kembali menjadi rambut merah panjang di kepala Sang Yan Fei. Tanpa penerangan dari api, kegelapan menyebar, menjadi satu-satunya penguasa daerah tersebut. Tiba-tiba, Sang Yan Fei membuka matanya, pupil matanya diwarnai warna darah dan tatapannya bersinar seperti kilat saat menembus kegelapan. Garis keturunan baru yang berasal dari milikku, bagaimana ini muncul entah dari mana? Pikiran Sang Yan Fei bergerak dan segera menghilang dari dalam kegelapan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di area luar kota klan Sang. Semua jenis suara masuk ke telinganya.
Ada berbagai kios yang terletak di kedua sisi jalan. Orang-orang di sekitarnya hanya melihat kilatan api berdarah, lalu seorang pria tampan berjubah hitam dan berambut merah muncul di tengah-tengah mereka. Wah, membuat jiwa takut dariku. Siapa pria ini? Dia benar-benar berani menggunakan gunya di kota klan Sang. Banyak orang menatap bingung, hanya sedikit yang mengenali Sang Yan Fei tetapi mereka tidak yakin. Sang Yan Fei mengabaikan tatapan ini dan mengikuti reaksi garis keturunan, indranya yang tajam mendarat di Sang Xinqi. Dua gadis berhenti di depan sebuah kios. Misi, jepit rambut ini sangat cantik. Xiao Dai mengambil jepit rambut giok dari kios dan mencocokkannya dengan rambut indah Sang Xinqi. Sang Xinqi memaksakan senyum, suasana hatinya telah turun sejak berpisah dengan Fang Yuan. Xiao Dai malah lincah, terpesona oleh pemandangan yang berkembang di kota. Tiba-tiba, Sang Xinqi merasakan sesuatu di hatinya dan berbalik. Tatapannya segera mendarat pada Sang Yan Fei. Sang Yan Fei berjubah hitam dan berambut merah sangat mencolok di antara kerumunan, seperti bangau dalam kawanan ayam. Namun, yang menarik Sang Xinqi bukanlah penampilannya melainkan hubungan keluarga misterius dan panggilan dari garis keturunannya. Tanpa sepatah kata pun yang diucapkan, saat Sang Xinqi melihat Sang Yan Fei, dia tahu identitas pria paruh baya ini. Dia adalah ayahnya. Ayah, bagi Sang Xinqi, kata ini misterius dan jauh, mengandung kesedihan dan kesedihan. Sejak muda, dia telah bertanya kepada ibunya berkali-kali tentang ayahnya, tetapi ibunya selalu diam. Dan sekarang, dia akhirnya bertemu ayahnya. Jadi inilah alasan ibu menyuruhku pergi ke kota klan Sang sebelum kematiannya. Kesadaran muncul padanya dan air mata tak terkendali jatuh di matanya. Saat Sang Yan Fei melihat Sang Xinqi, dia menghubungkannya dengan ibunya dan menyadari identitasnya. Serupa, mereka sangat mirip. Penampilan lembut anak ini tidak berbeda dengan penampilannya. Sang Yan Fei tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, dia samar-samar bisa melihatnya lagi. Di sore yang jauh ketika hujan musim semi sedang gerimis, ketika pohon willow bergoyang dengan riang di samping kolam teratai, di bawah gubuk lusuh, Tuan Muda Klan Sang Yan Fei bertemu dengan wanita muda Klan Zhang yang lari dari hujan. Pertemuan seorang sarjana dan cantik. Itu adalah cinta pada pandangan pertama, mereka mencurahkan hati mereka satu sama lain dan berjanji untuk menikah. Namun, seseorang hanya bisa tidak berdaya dalam urusan dunia. Kekuatan dan keindahan seperti ikan dan cakar beruang, siapa yang bisa memiliki keduanya? Sang Yan Fei muda adalah seseorang dengan api yang menyala di hatinya, api ini adalah ambisi alami pria terhadap kekuasaan dan pengaruh. Ambisi atau cinta, tugas atau kebebasan, menindas musuh-musuhnya atau janjinya terhadap keindahan, Sang Yan Fei memilih yang pertama pada akhirnya dan meninggalkan yang terakhir. Dia kemudian mengalahkan saudara laki-laki dan perempuannya, naik ke posisi pemimpin klan Sang dan duduk di takhta yang mulia. Dia menjadi Master Gu peringkat 5, menikahi wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dan sekarang memiliki banyak putra dan putri. Dan karena klan Zhang dan klan Sang telah menjadi musuh selama beberapa generasi, dia tidak bisa lagi mencarinya. Seseorang tidak dapat mengendalikan segala sesuatu di dunia. Identitas pemimpin klan menjadi simbol kesuksesannya tetapi juga belenggu yang mengikatnya. Setiap gerakan raja dapat menimbulkan pergolakan dan diawasi dengan ketat oleh semua orang. Sebagai pemimpin klan-klan Sang, bagaimana dia bisa membiarkan hubungan cintanya memengaruhi klan? Selama bertahun-tahun, dia berusaha keras untuk meyakinkan dirinya sendiri dan menyembunyikan rasa bersalah dan kekhawatirannya jauh di dalam hatinya dengan menggunakan alasan kebenaran dan tugas. Dia pikir dia telah melupakan semuanya, tetapi sekarang ketika dia melihat Sang Xinqi, kenangan hangat yang tersembunyi jauh di dalam dirinya langsung menyelimuti jiwanya seperti suara hujan musim semi. Saat ini, ombak melonjak di hatinya. Darah kekerabatan yang lebih kental dari air telah berubah menjadi sungai, sekarang, rasa bersalahnya meluap ke sungai ini dan menjadi laut, langsung menenggelamkannya. Dia mengambil langkah ringan dan menghilang, muncul kembali di depan Sang Xinqi saat berikutnya. Xiao Dai tersentak, orang-orang di sekitarnya semua tampak heran dan terkejut. Tetapi dua orang yang terlibat tidak merasakan apa-apa. Kamu, siapa namamu? Sang Yan Fei membuka mulutnya dengan susah payah, suaranya membawa kualitas magnetik dan dipenuhi dengan kehangatan yang kuat. Sang Xinqi tidak menjawab.
Air mata mengalir dari matanya yang indah. Dia mundur selangkah dan mengerutkan bibirnya dengan erat, dia kemudian dengan tegas menatap Sang Yan Fei, tatapannya membawa keras kepala. Pria inilah yang menyakiti hati ibunya. Pria inilah yang menyebabkan dia menderita diskriminasi dan intimidasi sejak muda. Pria inilah yang mempesona ibunya, membuatnya memikirkannya bahkan saat mati. Itu adalah pria ini namun dia adalah ayahku. Suasana hatinya melonjak dan mengamuk. Perasaan yang tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi satu untuk membentuk pusaran air mengamuk, mengancam untuk menelan pikirannya. Dia pingsan. Misi. Xiao Dai yang telah terserap dalam aura Sang Yan Fei, sadar kembali dan berteriak. Namun, Sang Yan Fei selangkah lebih cepat dan memegang Sang Xin Qi di tangannya. Siapa yang berani secara terbuka melanggar aturan kota dan menggunakan Gu, apakah kamu ingin berakhir di penjara? Sekelompok penjaga kota merasakan perubahan abnormal dan datang, berumpat. Ah, tuan pemimpin klan. Ekspresi mereka langsung berubah saat mereka melihat Sang Yan Fei, dan mereka semua berlutut. Seluruh jalan menjadi keributan. Anda adalah klan Sang. Xiao Dai tergagap, dan tidak bisa berkata-kata. Sang Yan Fei meraih lengan Xiao Dai, nyala api berwarna darah meledak dan ketiganya menghilang. Berbaris dalam antrian, masuk satu per satu. Setiap orang harus membayar 10 batu purba sebagai tol untuk memasuki kota. Begitu Anda memasuki kota, Anda tidak diperbolehkan menyalahgunakan Gu Anda, pelanggar akan dikirim ke penjara setidaknya selama 7 hari. Para penjaga di gerbang kota berteriak keras. Ada banyak surat perintah penangkapan yang dipasang di tembok kota. Beberapa sudah menguning karena usia dan ditutupi oleh surat perintah lain, hanya memperlihatkan sudut mereka, dan beberapa benar-benar baru dipasang sembarangan di dinding. Fang Yuan dan Bai Ningbing bergerak dengan antrian dan perlahan mendekati gerbang kota. Benar saja, mereka melihat surat perintah penangkapan untuk mereka dari klan Bai. Klan Bai. Fang Yuan mendengus dalam hati. Dua tuan, tolong berhenti. Penjaga gerbang mendekati Fang dan Bai. Keduanya mengenakan pakaian biasa dan terlihat seperti orang biasa. Bai Ningbing menurunkan topi jeraminya lebih jauh ke bawah. Ini 20 batu purba. Fang Yuan tidak gugup, dia hanya menyerahkan tas. Para penjaga mengkonfirmasi jumlahnya, dan segera membiarkan mereka lewat. Meskipun ada surat perintah penangkapan yang dikemas di seluruh tembok kota di sampingnya yang dapat dia lihat dengan mudah, dia tidak meliriknya dari awal hingga akhir. Surat perintah penangkapan ini tidak lebih dari pertunjukan yang dangkal. Klan Sang memprioritaskan keuntungan, selama seseorang menyerahkan batu purba, mereka bisa memasuki kota. Setiap hari, banyak Master Gu Iblis lewat di bawah pengawasan para penjaga ini, kedua belah pihak telah mencapai saling pengertian diam-diam. Master Gu Iblis akan menjual jarahan mereka di kota Klan Sang, dan mereka juga perlu mengisi kembali cacing Gu yang kurang, kota Klan Sang adalah pilihan terbaik bagi mereka. Bahkan bisa dikatakan, salah satu pilar besar untuk pengembangan kota Klan Sang adalah Master Gu Iblis. Tentu saja, Gu Master Iblis tidak bisa memasuki kota terlalu berani dan agresif. Bagaimanapun, kota Klan Sang mewakili jalan yang benar dan mereka juga perlu mempertimbangkan beberapa konsekuensi dari tindakan mereka. Sebuah jalan lebar muncul di depan keduanya setelah mereka berjalan melewati gerbang kota. Ada orang-orang yang bergerak ke sana kemari di jalan. Pohon-pohon tinggi besar ditanam di kedua sisi jalan dan di bawah naungannya ada semua jenis kios, beberapa menjual makanan seperti roti wijen, dadi kacang-kacangan, daging dan hidangan sayuran, sementara yang lain menjual perhiasan dan segala macam barang lainnya. Keduanya berjalan melewati kios, lalu mereka melihat bangunan bambu tinggi, bangunan lumpur dan rumah ubin putih abu-abu. Toko, hotel, penginapan, bengkel besi dan sebagainya muncul satu demi satu. Kakak ini, apakah kamu butuh kamar? Harga kami sangat murah, hanya setengah batu purba untuk 1 malam. Seorang wanita parubaya mendekati Fang dan Bai dengan senyum di wajahnya. Fang Yuan memelototinya dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penampilannya benar-benar menakutkan dan membuat wanita parubaya itu sangat terkejut, dia tidak berani mengganggunya lagi, malah mengubah targetnya menjadi Bai Ningbing yang ada di belakangnya. Saudara ini, jauh dari rumah tidaklah mudah. Penginapan kami cukup bagus, bahkan akan ada seorang gadis cantik di malam hari. Tidak akan murah bagimu untuk mengunjungi jalan lampu merah.
Manusia seperti kita yang bepergian keluar untuk menjual barang menggunakan hidup kita untuk mendapatkan uang, namun menghabiskan uang hasil jerih payah kita di tempat-tempat itu bahkan tidak akan menyebabkan riak. Gadis-gadis penginapan kami masih yang terbaik, sangat murah juga. Kami memiliki gadis-gadis dewasa dan bahkan yang segar, imut, dan menggemaskan. Apa pilihanmu, saudara? Wanita parubaya itu berkata dengan suara lembut, dengan ekspresi samar-samar. Dia salah paham Fang Yuan dan Bai Ningbing sebagai manusia dari pakaian mereka. Kerutan gelap muncul di wajah Bai Ningbing. Tersesat, dia mendengus dingin, nadanya mengerikan. Wajah wanita parubaya itu dengan cepat berubah, seluruh tubuhnya menegang saat dia tetap tertegun di tempat. Jadi dia perempuan. Hahaha, kakak Zhang, kamu membuat kesalahan kali ini. Para pekerja terdekat yang memiliki profesi yang sama dan meminta pelanggan, tertawa terbahak-bahak dan mengejek wanita parubaya itu. Sepanjang jalan, Bai Ningbing telah membuat kemajuan besar dalam menyamar sebagai seorang pria, sehingga bahkan broker berpengalaman pun membuat kesalahan. Restoran Four Seasons. 1 jam kemudian, Fang Yuan berhenti di depan gedung setinggi 5 lantai. Bangunan itu terbuat dari ubin putih hitam, dengan gerbang merah tua dan pilar besar. Ada aroma anggur dan aroma hidangan yang mengambang di sekitar tempat itu. Itu adalah restoran terkenal di kota Klansang. Tuan-tuan, silakan masuk. Seorang pelayan pintar melihat Fang dan Bai, dan dengan cepat keluar untuk mengundang mereka. Keduanya telah berjalan lama dan perjalanannya sulit, mereka juga lapar, jadi mereka melangkah ke restoran. Tuan-tuan, silakan duduk di sini. Pelayan menunjukkan jalan. Fang Yuan sedikit mengerutkan kening, aula ini terlalu berisik, kita akan naik ke atas. Pelayan segera mengungkapkan ekspresi canggung, saya tidak akan menyembunyikannya dari tuan-tuan, kami memang memiliki kamar pribadi di lantai atas, tetapi hanya terbuka untuk gumaster. Fang Yuan mendengus dan mengungkapkan sebagian esensi purba salju perak. Pelayan dengan cepat membungkuk, saya gagal mengenali gunung, silakan naik ke atas. Ketika mereka mencapai tangga, pelayan berhenti, seorang gadis muda dan tampak manis berjalan mendekat dan berbicara dengan lembut, Tuan, bisakah saya bertanya ke lantai mana Anda ingin pergi? Four Seasons Restaurant memiliki 5 lantai, aula lantai pertama untuk manusia, lantai 2 menyediakan untuk peringkat 1 Gumasters, lantai 3 menyediakan untuk peringkat 2 Gumaster, ada diskon 20% untuk mereka, lantai 4 menyediakan untuk peringkat 3 Gumaster dan memiliki diskon 50%, lantai 5 menyediakan untuk Master Gu peringkat 4 dan layanannya gratis. Fang Yuan tertawa, lantai 4 kalau begitu. Ekspresi gadis itu segera menjadi sedikit lebih hormat. Dia membungkuk menyapa, tolong tunjukkan esensi purba Anda. Domba kukus, bebek rebus, 8 daging babi harta karun kukus, bebek isi beras ketan, ikan mas tumis, berbagai macam isi usus, gulungan renyah minyak pedas, ubi madu, irisan persik segar, 8 ding harta karun, rebung kukus, bibir kera, punuk unta, tanduk, cakar beruang, 3 sup osmanthus segar, kaki babi lilin lebah, sup sirip hiu segar. Sesaat kemudian, Fang Yuan dan Bai Ningbing duduk di kursi elegan di lantai 4, saat penyebaran makanan lezat disajikan di hadapan mereka, masing-masing memiliki daya tarik visual, aroma harum, dan rasa. Fang Yuan mengambil sepasang sumpit bambu, dan dengan santai makan beberapa suap, dia pertama kali mencoba rebung kukus, rasanya menyegarkan, meningkatkan konsentrasi seseorang. Dia selanjutnya mengambil sepotong buah persik segar, manisnya adalah kesempurnaan. Selanjutnya dia mengambil cakar beruang, montok dan empuk, seperti domba kukus, terasa ilahi hanya dengan sedikit penyedap rasa. Bai Ningbing meminum seteguk 3 sup osmanthus segar, rasa menyebar di mulutnya saat aroma tetap ada di bibir dan giginya, menyebabkan nafsu makannya terbangun. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersamamu, ini pertama kalinya kamu begitu murah hati. Saat dia makan, dia tidak melupakan komentar sarkastiknya kepada Fang Yuan. Fang Yuan tertawa, tidak memberikan jawaban, dia tahu kecurigaan dan ketidaksabaran Bai Ningbing. Dia semakin dekat dengan Sang Xinqi, menggunakan semua usahanya untuk melindunginya dengan susah payah. Namun di tempat tujuan mereka, dia sengaja memisahkan diri dari mereka, tindakan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Bai Ningbing.
Fang Yuan sekarang berada di peringkat 2 tahap puncak, hanya selangkah lagi dari peringkat 3. Kesepakatan yang dia buat dengan Bai Ningbing saat itu mengenai peringkat 3, juga mendekati akhirnya. Tapi Fang Yuan pasti tidak akan menepati janjinya. Di matanya, hal seperti integritas, hanyalah kompromi yang dibuat karena kebutuhan, atau penutupan yang indah, seperti topeng yang meyakinkan. Fang Yuan mengetahui hal ini, begitu juga Bai Ningbing. Dengan demikian, dia mulai merasa tergesa-gesa. Karena dia sudah merasakan bahwa Fang Yuan akan mengingkari kata-katanya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan pada Fang Yuan, yang Gu ada dalam kepemilikannya, tangannya terikat. Saat ini, tanpa perburuan klan Bai, dan tanpa gerombolan binatang buas, Fang dan Bai makan di meja yang sama, memberikan rasa keramahan, tetapi hubungan mereka sangat tegang. Jika mereka maju satu langkah lagi, mereka akan berantakan dan berbalik satu sama lain. Dan langkah ini, apakah Fang Yuan naik ke peringkat 3? Begitu dia maju, dia dan Bai Ningbing tidak akan lagi memiliki harapan untuk berdamai, keduanya harus saling berhadapan secara langsung. Bagaimana cara menghadapi Bai Ningbing? Sepanjang makan, Fang Yuan mempertimbangkan hal ini. Kultivasinya tidak bisa tetap stagnan, suatu hari, konflik akan meningkat. Situasinya sekarang sangat rumit. Fang Yuan berada di atas angin karena dia mengendalikan Yang Gu, tetapi nyatanya, Bai Ningbing juga memegang pegangan Fang Yuan. Dia bepergian bersama Fang Yuan, mengalami warisan Gunung Bai Gu sendiri, sambil juga melihat bagaimana Fang Yuan menarik semua gerombolan binatang buas itu untuk menyerang karavan. Dia tahu terlalu banyak. Dibandingkan dengan potensi ancaman Ding Hao, ancaman Bai Ningbing terhadap Fang Yuan jauh lebih besar. Jika saya menghabisi Bai Ningbing, saya tidak perlu khawatir tentang Sang Xinqi, tetapi karena kultivasi saya tidak mencukupi, saya melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuh Bai Ningbing selama perjalanan karavan. Saat itu saya membutuhkan kekuatannya untuk memastikan kelangsungan hidup saya. Selain itu, dengan Sang Xinqi di dekatnya, saya tidak bisa menyerang dengan mudah. Bai Ningbing ini selalu mewaspadaiku secara diam-diam, dan dia memiliki tulang giok otot es untuk mempertahankannya, aku tidak bisa menghabisinya dalam satu pukulan. Selain itu, naluri bertarungnya luar biasa, dengan pengalaman yang baru saja diperolehnya, dia bahkan lebih sulit untuk dihadapi sekarang. Fang Yuan mempertimbangkan semua kemungkinan saat pikirannya mengalir, tetapi pada saat yang sama Bai Ningbing juga sangat mempertimbangkan situasinya. Sejak meninggalkan Gunung Qingmao, akhirnya ada waktu untuk beristirahat dan pulih. Saya harus mengambil kembali Yang Gu dan mendapatkan kembali tubuh pria saya. Saya memiliki sedikit peluang untuk berhasil jika saya langsung merebutnya, kecuali saya bisa membunuh Fang Yuan dalam sekejap. Tapi ini, meskipun dia peringkat 2, kekuatan bertarungnya jauh lebih besar dari itu. Orang aneh, dengan teknik bertarung yang sangat berpengalaman. Bersama dengan pikirannya yang licik dan licik, mampu melakukan semua kejahatan keji, tidak ada moral yang dapat menahannya, dia adalah seseorang yang benar-benar dapat melakukan dosa apapun. Yang terpenting, saya belum menemukan kartu truf aslinya. Tapi saya memiliki keuntungan, kultivasinya saat ini masih bergantung pada saya, dan saya tahu. Terlalu banyak rahasia. Mungkin saya dapat menggunakan hal-hal ini untuk memaksanya berkompromi. Menggunakan sumpah racun Gu, dan membuat perjanjian dengannya yang tidak dapat dilanggar. Selain itu, saya dapat menggunakan penjarahan Gu, menangkap Gu, pencuri kecil Gu dan yang lainnya untuk mencuri Yang Gu. Bai Ningbing tidak bodoh, dia telah mengamati di sepanjang jalan, dan mempertimbangkan pilihannya. Saat keduanya makan di meja yang sama, bahkan tidak 3 langkah dari satu sama lain, mereka tampak seperti teman baik, tetapi bersekongkol satu sama lain dalam pikiran mereka. Hilangnya tekanan eksternal menyebabkan konflik internal mereka muncul. Di lingkungan yang relatif aman di kota klan Sang ini, mereka punya waktu untuk mempertimbangkan masalah seperti itu. Tetapi semakin mereka memikirkannya, semakin merepotkan pihak lain. Fang Yuan melakukan hal-hal tanpa pengekangan, tetapi Bai Ningbing juga sama. Dalam ideologinya, selama hidup itu mengasyikkan, apapun bisa dilakukan. Moral dan prinsip, apa itu? Mereka sangat mirip, memandang dunia dengan jijik, dan adalah individu yang berkemauan keras, dengan sangat haus akan kekuasaan, hanya mempercayai diri mereka sendiri. Dari sudut pandang orang lain,
mereka adalah iblis terkutuk, sampah yang merugikan masyarakat, kematian mereka akan bermanfaat bagi dunia. Tetapi karena mereka sangat mirip, keduanya bisa merasakan bahaya satu sama lain. Musuh yang paling sulit untuk dihadapi, seringkali adalah diri sendiri. Yang terpenting, mereka saling memegang kelemahan satu sama lain. Jika mereka tidak bisa menang dalam satu serangan, dan membiarkan pihak lain melarikan diri dan pulih, maka keduanya akan terbakar. Keduanya pusing semakin mereka memikirkannya. Bai Ningbing ini tidak mudah dihadapi. Fang Yuan mengertakkan gigi, dia memiliki terlalu sedikit sumber daya untuk dimanipulasi. Fang Yuan ini hampir tidak memiliki kelemahan. Bai Ningbing menyipitkan mata, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Keduanya tidak bisa memikirkan apa-apa, jadi melihat ke atas pada saat yang sama, saling menatap. Tatapan mereka bertemu sesaat, sebelum berpaling. Kelezatan di hadapan mereka, meskipun lezat, hampir tidak memiliki rasa bagi keduanya yang sedang berpikir. Meskipun ada diskon 50%, Fang Yuan masih membayar 15 batu purba. Kota klan Sang memang komoditas mahal di sini. Keduanya mengisi perut mereka, dan meninggalkan restoran. Di jalanan, Fang Yuan mendengar orang-orang berdiskusi. Tahukah kamu, di gerbang selatan, pemimpin klan Sang muncul. Bagaimana ini mungkin? Memang benar, dia datang dan pergi seperti kilatan, seluruh jalan dilemparkan ke dalam kekacauan. Omong kosong, orang seperti apa pemimpin klan Sang, mengapa dia muncul di jalanan tanpa alasan? Desas-desus menyebar ketika beberapa mengklaim itu adalah Sang Yanfei, sementara yang lain membantahnya. Fang Yuan memilih untuk masuk dari gerbang timur, sementara Sang Xinqi masuk dari selatan. Pada saat rumor sampai ke gerbang timur, kebenaran telah terdistorsi tanpa bisa dikenali. Bai Ningbing mendengar ini, dan menganggapnya hanya rumor yang lewat, tidak memperhatikannya. Segera, orang-orang memulai percakapan baru. Tapi bagi Fang Yuan, itu adalah indikasi peristiwa yang jelas. Dia tertawa diam-diam, sepertinya situasi Sang Xinqi tidak melebihi apa yang dia harapkan dari ingatannya. Selanjutnya, dia akan menunggu buahnya matang, dan mendarat di dirinya sendiri. Cepat lihat, ini paus biru terbang, karavan klan Yi ada di sini. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke langit, berteriak kaget. Segera, orang-orang di jalanan berhenti, dan melihat ke langit. Bayangan raksasa menelan semua orang. Di langit, seekor paus biru raksasa perlahan muncul. Nah, dibandingkan dengan terbang, orang mungkin juga mengatakan mereka berenang. Paus biru terbang adalah binatang besar yang mampu bergerak bebas di udara. Mereka tinggal di atas 9 langit laut timur, memiliki temperamen yang damai dan lembut. Seringkali Gu Master menggunakan perbudakan Paus Gu untuk mengendalikan mereka dan menggunakannya di karavan. Paus biru terbang sangat besar, seperti gunung kecil, dan seluruh karavan bersembunyi di dalam tubuhnya saat terbang di langit. Dibandingkan dengan karavan yang bergerak melalui hutan, bahayanya jauh lebih kecil dan kecepatannya jauh lebih cepat. Tetapi paus biru terbang mengkonsumsi hingga 500 kg makanan sehari, hanya klan berukuran besar yang mampu memberi mereka makan. Di seluruh perbatasan selatan, hanya klan Yi yang memiliki paus biru terbang. Klan Yi adalah salah satu penguasa perbatasan selatan, status yang hampir sama dengan klan Sang, dan memiliki hubungan dekat dengan pasukan di Laut Timur. Pemandangan yang luar biasa. Bai Ningbing menghela nafas. Dia memikirkan bekas desa klan Bai, paus biru ini hanya harus mendarat di desa klan Bai, dan seluruh desa akan hancur. Sosok besar itu bergerak menuju Gunung Sangliang, saat paus biru terbang secara bertahap mendarat di salah satu puncak gunung. Fang Yuan bisa melihat dari jauh, ia membuka mulutnya yang besar dan sejumlah besar titik hitam muncul dari mulutnya. Titik-titik ini adalah anggota karavan klan Yi, tetapi karena jaraknya, mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Karavan klan Yi ada di sini, pasar akan berfluktuasi lagi. Kudengar klan Yi membawa Gu peringkat 5 kali ini untuk dilelang di Gunung Sangliang. Klan Yi dan Laut Timur memiliki hubungan yang dalam, mereka pasti membawa banyak spesialisasi dari Laut Timur kali ini, ada nilai untuk membelinya. Topik dengan cepat bergeser ke karavan klan Yi. Fang Yuan dan Bai Ningbing berjalan di jalan setapak bersama. Desa klan Gu Yue hanyalah sebagian dari Gunung Qingmao, tetapi kota klan Sang menutupi seluruh Gunung Sangliang. Di perbatasan selatan, bahkan klan Wu nomor 1,
tidak memiliki kota pegunungan sebesar itu. Seluruh kota klan Sang memiliki segala macam bangunan, bangunan bambu, rumah lumpur kering, rumah bata, gubuk, rumah pohon, dan bahkan rumah jamur, gua, menara, kastil, dan banyak lagi. Struktur ini menyatu bersama, menutupi Gunung Sangliang dengan pakaian indah dengan berbagai warna. Sebagai pusat perdagangan seluruh perbatasan selatan, kota klan Sang menempati ruang paling banyak di antara semua kekuatan. Tetapi jika seseorang berpikir hanya ini yang ditawarkan kota klan Sang, maka mereka tidak bisa lebih salah. Ini hanya kota luar kota klan Sang. Fang Yuan dan Bai Ningbing datang ke sebuah gua besar. Apakah kedua tamu ingin memasuki pusat kota? Ini akan menjadi 100 batu purba per orang. Gu Master yang menjaga meminta. Masuk saja membutuhkan 100. Bai Ningbing mengungkapkan keterkejutannya. Pusat kota memiliki ruang yang lebih kecil, ini untuk mencegah orang yang tidak relevan masuk, dan juga untuk menjaga ketertiban sosial. Guru Gu menjawab dengan hormat. Gunung Sangliang telah dimodelkan oleh klan Sang selama ribuan tahun, mereka tidak hanya menggunakan permukaan gunung, tetapi bahkan lebih dalam ke dalam pedalaman gunung, mereka membangun pusat kota. Bersambung.